terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak. Hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi terkini lainnya mengenai longsor yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Gempa bumi bermagnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Sementara itu pemirsa, banjir di tanah laut Kalimantan Selatan menyebabkan jembatan di kota Pelihari ambrol. Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 26 kali pada Minggu 10 Januari 2021 pada pukul 6 petang. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus pada Sabtu sore 16 Januari 2021. Telah terjadi banjir dan tanah longsor di kota Manado, Sulawesi Utara yang diduga terjadi akibat hujan dengan intensitas. Beranjak dari adanya berbagai fenomena kejadian bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, tentunya membuat hati kita, masyarakat Indonesia, turut berduka kepada masyarakat Indonesia yang telah ditimpa musibah di wilayahnya masing-masing gitu. Ada yang terkena gempa bumi, kemudian ada yang terkena banjir, ada yang terkena longsor, ada yang di dekat gunung berapi, dan lain sebagainya, yang masih banyak lagi gitu. Dan hal itu juga menjadikan kita atau menuntut kita untuk meningkatkan empati kepada sesama saudara kita di negara Indonesia ini. Tidak terlepas dari hal itu, melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang, tentunya sedikit banyak dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang dilanda musibah, mereka akan mengalami duka yang cukup mendalam dan traumatik pada dirinya masing-masing gitu. Baik itu orang dewasa maupun anak-anak, semuanya ada yang membekas pada dirinya, yakni traumatik. Berbicara tentang trauma, saya tertarik untuk membahas atau mengulas tentang traumatik pada anak-anak gitu. Karena ya tidak hanya orang dewasa saja yang mengalami trauma gitu. Anak-anak pun bisa mengalami trauma, dan bahkan mereka beresiko lebih besar dibandingkan orang dewasa karena mereka melihat suatu kejadian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan cukup menjadikan kekhawatiran atau kecemasan pada dirinya gitu. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi tips pendampingan trauma healing kepada anak-anak yang mengalami bencana alam gitu. Yang pertama, yang wajib dan harus kita lakukan, terutama untuk para relawan, orang tua, pengasuh, tetangga dan kerabat dekat, guru-guru dan lain sebagainya yang terlibat di dalam proses pendampingan trauma healing kepada anak. Yang pertama harus dilakukan adalah mengajak anak untuk berdiskusi. Nah, si anak tuh kenapa sih penting gitu ya untuk diajak diskusi? Karena ya kita bisa tahu apa yang mereka rasakan, apa sih keluh kesah mereka, dan itu menjadi salah satu jalan agar mereka bisa terbuka gitu. Nah, ajak bicara anak tentang apa yang mereka rasakan. Mengajak anak berdiskusi tentang apa yang terjadi dapat meringankan beban yang mereka alami loh. Anak itu akan merasa nyaman dan aman, terlebih lagi jika orang tuanya atau orang-orang terdekat yang mengajaknya bicara. Buat anak, orang tua tuh atau orang-orang terdekat tuh ruang yang paling hangat gitu, yang bisa mereka percayai gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang baru juga bisa dipercaya, seperti relawan misalnya, atau orang-orang luar yang memiliki rasa empati tinggi untuk mengikuti kegiatan di situ. Mereka juga ada kemungkinan untuk bisa percaya, asalkan gimana kita bisa mengambil hati mereka gitu dengan berbagai metode yang menarik dan unik. Terjadinya bencana merupakan suatu yang tidak dapat diprediksi. Bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, atau bahkan tsunami yang dapat menimbulkan trauma bagi keluarga yang mengalaminya, terutama ya anak-anak itu sendiri gitu.
Nah, anak-anak di bawah usia 8 tahun yang mengalami bencana beresiko mengalami masalah atau gangguan kesehatan mental. Misalnya kecemasan, depresi, bahkan mungkin bisa sampai stres. Masalah kesehatan mental seperti itu dapat mengganggu perilaku sosial anak sehari-hari loh. Nah, bagi anak-anak menghadapi bencana itu lebih berat dibandingkan dengan orang dewasa, karena mereka masih kurang memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya, pada orang tuanya, pada lingkungannya gitu. Anak-anak juga belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sulit gitu. Jadi ya, bagi anak-anak ketika menghadapi suatu bencana itu merupakan suatu hal yang sulit gitu untuk mereka hadapi. Kemudian, menghadapi bencana juga akan menjadi semakin sulit bagi anak-anak yang sudah memiliki masalah mental sebelumnya. Maka dari itu, penting bagi orang tua dan orang-orang dewasa lainnya untuk mendampingi dan memahami serta membantu anak-anak agar tidak mengalami masalah kesehatan mental setelah mereka mengalami bencana alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah temani anak. Menemani anak pasca bencana dapat membuat mereka merasa tenang dan aman. Usahakan untuk tidak meninggalkan anak-anak sendirian ya. Biarkan anak itu berada di sekitar orang tua atau orang dewasa yang mereka kenal. Karena perasaan aman dan nyaman akan meningkatkan kepercayaan diri bagi anak-anak. Rasa nyaman juga akan membuat trauma semakin membaik. Setidaknya bisa meminimalisir kekhawatiran atau kecemasan yang ada pada diri anak-anak tersebut. Tips yang ketiga adalah batasi media massa selama proses trauma healing. Setelah bencana terjadi, biasanya banyak nih berita-berita yang disiarkan di media dong, seperti televisi atau sosial media. Ya, banyaklah cerita-cerita atau informasi-informasi tentang bencana alam tersebut. Nah, usahakan jauhkan anak-anak dari media massa yang dapat membuat mereka mengingat kembali kenangan buruk tentang bencana tersebut gitu. Ini dilakukan sebagai ajang pengalihan aja supaya mereka tidak teringat lagi atau menjadi menutup diri, takut dan lain sebagainya. Usahakan menyibukkan anak-anak dengan melakukan berbagai aktivitas, misalnya dengan bermain, dengan belajar, dengan berolahraga, dengan ya cerita-cerita dan lain-lain. Pokoknya dengan berbagai metode yang menarik yang bisa memancing perhatian sang anak gitu. Seperti itu. Kalau tips yang keempat, rancang aktivitas yang menyenangkan. Ajak anak untuk melakukan aktivitas yang membuat mereka senang, seperti melakukan hobi atau kegiatan yang membuat mereka sibuk. Dengan adanya aktivitas menyenangkan yang bisa dikerjakan, anak-anak bisa lebih cepat melupakan pengalaman tidak menyenangkan pasca bencana. Ya, walaupun pengalaman pahit itu mungkin saja tidak bisa terlupakan, hanya saja peran kita membantunya untuk meminimalisir pengalaman pahit tersebut, atau setidaknya menunda kesedihan mereka gitu. Misalnya ya, untuk anak laki-laki itu biasanya mereka seneng banget main bola, lari-larian, main bambu, pistol-pistolan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berbau fisik pasti anak-anak cowok suka gitu. Kalau misalkan cewek atau anak perempuan biasanya masak-masakan gitu ya, atau enggak petak umpet, ucing-ucingan kalau kata orang Sunda dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi, asalkan kita terus berinovasi dan memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membantu sang anak dari trauma ini. Tips yang kelima adalah libatkan dalam kegiatan sosial. Ikut sertakan anak dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Kegiatan seperti ini dapat membantu mereka memahami kondisi pasca bencana yang lebih baik. Anak-anak juga akan memiliki pengalaman apa yang harus mereka lakukan gitu ketika mereka menghadapi suatu bencana lagi ke depannya. Jadi ini lebih mengarahkan kepada hal edukasi dan informasi. Maka dari itu, sang konselor, orang tua, kemudian relawan dan orang-orang
atau pihak-pihak yang terkait, mereka juga harus memiliki prinsip atau sikap informatif dan edukatif gitu. Kemudian tips yang keenam adalah minta bantuan guru atau pengasuh dalam proses trauma healing. Lebih tepatnya tenaga profesional gitu ya. Mintalah bantuan pada orang dewasa lain seperti guru atau pengasuh atau rekan-rekan kerabat dekatnya, atau bahkan mungkin orang-orang profesional untuk mengawasi sang anak ketika orang tua sedang tidak bisa. Misalnya dalam suatu keadaan sang anak ini terpisah dari orang tuanya gitu ya, dan mereka merasa takut, cemas dan lain sebagainya, dan sulit untuk didekati dan sulit terbuka, maka ya tidak ada salahnya jika kita minta bantuan kepada gurunya misalnya, atau tetangganya yang ada, atau kerabat-kerabat yang dekatnya gitu yang sudah mengenalnya terlebih dahulu. Tanyakan pada mereka perilaku anak itu sehari-harinya seperti apa, gimana. Jika ada yang tidak biasa, coba didiskusikan, dibicarakan, dianalisis lebih dalam lagi gitu. Selain itu juga kita bisa berdiskusi dengan konselor atau psikolog, atau mungkin bahkan ke dokter anak, karena ya ada beberapa anak yang membutuhkan pendampingan khusus atau waktu yang lebih lama tergantung dengan kondisi yang dialaminya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua bisa dilindungi dari berbagai macam bencana alam, dan semoga seluruh saudara-saudara kita terkhusus di Indonesia yang sedang ditimpa musibah menghadapi bencana alam diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, serta dipermudah mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari ke depannya gitu. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan by the way, adanya bencana alam ini juga bisa meningkatkan atau dijadikan ajang kita meningkatkan kepekaan sosial kita loh. Misalnya kita dengan berempati kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita menolong mereka, bagaimana kita merasakan kesedihan mereka, kepedihan mereka, dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita dalam kondisi baik-baik saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan keluputan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.